Shalom. Majelis Jemaat POK TNL Sunter mengucapkan selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, sekaligus penantian akan kedatangannya kembali. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus melimpah warga jemaat dalam kehidupan bersama dan dalam keluarga. Ibadah Natal hari ini akan dilayani oleh Pendeta John Ri Wilson Patiapon SSI, Pelum POK TNL Sunter. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang kekasih, Natal adalah perayaan cinta kasih Allah. Melalui Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, Allah telah hadir di tengah dunia, membawa terang dan pengharapan baru. Kini kita menyalakan lilin Natal dengan iman bahwa Allah berkarya di tengah kerapuhan dan kerentanan, di dalam kesenjangan dan kesulitan hidup. Cinta kasih Kristus telah hadir di antara kita, menggerakkan setiap nurani menjadi tangan-tangan penopang bagi sesama yang tersisih dan terbuang. Dalam terang tema Sang Penyelamat menjadi kita dan menerangi dunia, marilah kita sambut ibadah Natal saat ini dengan penuh sukacita persaudaraan. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita nyanyikan Halam Raya Berkumandang. Pujianmu
Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Ibadah Natal ini berlangsung di dalam tuntunan Sang Terang Ilahi, Allah yang menjadi manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita kepadanya. Ya Allah, Bapa yang di sorga, di Natal Putramu yang kudus, kami datang ke hadapan tata rahmat-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami harus mengaku, kami sering tidak hidup menurut tuntunan kasih. Kami tidak mengasihi sesama kami dengan tulus, terlebih yang miskin, kecil, dan menderita. Sering kami mengasihi hanya dengan perkataan belaka atau dengan mengharapkan pamrih. Ampunilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Kami enggan menuruti firman-Mu agar tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Di hadapan-Mu kami mengaku banyak kali kami menutup mata, telinga, dan hati terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama, terlebih yang miskin, kecil, dan menderita. Kami hanya ingin menerima, namun sulit memberi. Kami ingin dipahami, namun enggan memahami. Kami belum mampu menjadi sahabat bagi semua orang.
Baharuilah motivasi kami mengasihi. Berilah kami Roh Kudus, agar kami hidup menurut teladan Tuhan Yesus, sahabat sejati, yang mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Amin. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapa-Ku. Dari sana kami lingkup sama padamu, ya anak kecil, ya anak lembut. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan kabar kesukaan kepada setiap orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah berita anugerah. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita sampaikan pujian secara berbalas-balasan dalam pujian-pujian kepada Allah berdasarkan Injil Lukas 1 ayat 68 sampai 75. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bahwa supaya kita terlepas dari musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Sungguh mulia
kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Lansia.
Terima kasih atas pujian yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Di hari Natal ini, di mana kami menyambut akan kelahiran-Mu, di mana Kristus telah datang menjadi manusia, sama seperti kami. Dan di saat ini Tuhan, kami mau membaca akan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami semua yang terpanggil untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu ini, agar firman-Mu inilah yang menjadi terang dan pelita bagi kami dalam langkah-langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Putra Natal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan firman dan memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat merayakan Natal di tahun 2025 ini. Nah, tema firman yang akan kita renungkan pada saat ini di acara perayaan Natal kita, yaitu Sang Penyelamat menjadi kita dan menerangi dunia. Sang Penyelamat menjadi kita dan menerangi dunia. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, pernahkah saudara membayangkan
betapa jauhnya jarak antara matahari dan bumi. Ya mungkin jaraknya menurut penelitian ya sekitar 150 juta kilometer. Ya, matahari begitu besar dan panas. Sehingga jika kita mencoba mendekat sedikit saja, tentu kita akan hangus terbakar. Dan tanpa matahari juga bumi itu akan membeku dan semua kehidupan akan mati. Dan tentu kita pun juga membutuhkan cahayanya, tetapi tidak bisa menjangkaunya. Nah, begitulah gambaran hubungan manusia dengan Tuhan sebelum Kristus datang. Ya, jadi Tuhan itu kudus, mulia, dan tak terjangkau oleh manusia yang berdosa. Kita butuh Dia untuk selamat. Tetapi dosa membuat kita tidak mungkin untuk mencapainya. Namun ada kabar baik adalah matahari itu sendiri yang memilih untuk turun ke bumi. Dan bukan dalam bentuk api yang menghanguskan, melainkan dalam bentuk seorang bayi yang lembut. Jadi Tuhan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ya, Sang Penyelamat menjadi kita agar kita bisa kembali kepadanya. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, sebelum kita melihat lebih dalam mengenai Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini, nah kita perlu tahu mengapa Rasul Yohanes menulis akan firman ini. Ya, berbeda dengan Injil Matius, Lukas, ya, berbeda, ya. Yang mana mereka Injil itu ditulis memulai kisah Yesus dari palungan di Bethlehem. Tapi di sini Yohanes, ya, Rasul Yohanes memulai kisahnya ini dengan kekekalan. Ya. Jadi Yohanes saat itu dia menulis di tengah-tengah dunia yang penuh dengan filsafat. Orang-orang Yunani, ya, saat itu memuja konsep logos yang berarti hikmat atau hukum semesta yang mengatur segalanya. Bagi mereka, ya, orang Yunani itu logos itu hebat, tapi dingin dan tidak punya perasaan. Ya. Di sisi lain, jemaat mula-mula mulai diajarkan ajaran-ajaran sesat yang mana mengatakan bahwa Yesus itu tidak mungkin benar-benar menjadi manusia karena tubuh manusia itu dianggap kotor. Nah, jadi di sini Rasul Yohanes dia mau menegaskan dan dia mau membantah akan semuanya itu. Dan dia mau mengatakan bahwa Yesus bukan sekedar nabi yang baik ataukah malaikat yang menyamar, melainkan dia menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan pencipta yang benar-benar mengenakan daging dan darah. Ya, jadi itu sekilas mengenai pemahaman konteks pada saat itu mengapa Rasul Yohanes mau menulis akan surat ini yang berbeda dengan Injil Matius maupun Lukas, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang mari kita coba lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ini. Ya, jadi menurut Injil Yohanes, dia mau menjelaskan, ya, bahwa Yesus yang adalah firman sang terang. Kemudian Yesus itu adalah kekuatan Allah yang menciptakan dunia. Yesus adalah pikiran Allah yang memelihara
dan menopang dunia, yang datang ke bumi atau datang ke dunia dalam wujud manusia. Jadi menurut Rasul Yohanes, firman itu telah ada ya, sejak permulaan segala sesuatu, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Nah, itulah yang Rasul Yohanes sampaikan pada ayat 1 dan sampai dengan ayatnya yang ketiga ya. Jadi Allah itu sudah ada sebelum dunia ini ada ya. Nah, itu supaya jangan orang menyatakan bahwa orang Kristen itu percaya 3 Tuhan. Saya kira tidak seperti itu ya. Allah itu adalah firman ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian kita melihat pada ayat 4 dan ayatnya yang kelima, bahwa di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Jadi kehadiran Yesus adalah untuk memberi hidup ya, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan. Jadi tidak dapat disangkal bahwa kedatangan Yesus itu memberikan akan pengharapan baru kepada umat manusia untuk memiliki hidup dan terang Kristus. Nah, dan manusia yang hidup dalam menerangi kegelapan dan kebinasaan kini beroleh hidup. Kebinasaan kekal akibat dosa diganti dengan kehidupan kekal yang ditawarkan Yesus kepada dunia ya, yang ditawarkan Kristus kepada dunia. Syaratnya apa? Ada mempunyai syarat, sebab kalau kita berbicara mengenai percaya, semua orang di dunia ini percaya Yesus itu ada ya. Yesus itu ada tanpa mau melihat kitab suci, tetapi dalam sejarah menyatakan Yesus Kristus itu ada dan lahir. Kalau bilang percaya, semua orang percaya ya. Nah, tetapi kita harus lihat, yang menguatkan itu adalah bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada Injil Yohanes ayat 11, pasal 11 ayat 25 dan 26 katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dengan percaya kepada Kristus, tetapi ada syaratnya tadi seperti yang sudah sampaikan, tetapi sesuai dengan firman Tuhan juga di dalam Injil Matius pasal 28 ya, Yesus sampaikan kepada para murid sebelum Dia terangkat ke sorga, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa umatku dan baptislah mereka. Nah, di situ. Jadi kalau bilang kata percaya, ya semua orang percaya. Tetapi apakah dia sudah dimeteraikan untuk masuk ke dalam untuk keselamatan? Nah, tapi kita sebagai orang percaya, tentu kita percaya dan kita semua sudah dimeteraikan dengan baptisan kudus itu. Dan baptisan kudus itu bukan perintah gereja, tetapi itu perintah langsung dari Yesus, yang adalah Allah, yang adalah Logos itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa menjadi percaya tetapi sudah dimeteraikan, tentu keselamatan itu ada bagi kita ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sang terang yang memberikan pengharapan baru, yakni hidup ya, dan kehidupan yang baru kepada dunia di dalam kegelapan. Jadi mau dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang karena percaya kepada Kristus yang sudah dimeteraikan. Apakah kita mau memberi terang kepada sekelilingi kita, keluarga kita, dimanapun kita berada? Kita ini adalah terang yang membawa damai bagi semua orang, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, pada ayat 6 sampai dengan ayat ke-8 ini kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis itu bukanlah sang terang ya, namun dia hadir ya, Yohanes Pembaptis itu sebagai saksi
tentang terang yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus. Jadi di sini Injil Yohanes mau mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu hanyalah seorang tokoh yang biasa saja. Sekalipun berita tentang kelahirannya mendapat perhatian dari malaikat Gabriel. Ya, dia mendapat perhatian. Perhatian itu berupa apa? Malaikat Jibril itu menjumpai imam, ayahnya itu Imam Zakaria yang telah tua, dan Elizabeth yang bisa dikatakan pada saat itu mereka mandul, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan malaikat juga datang juga menjumpai Maria untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus. Jadi malaikat Jibril itu datang menjumpai Zakaria dan Elizabeth untuk menyatakan bahwa nanti akan lahir seorang anak, Yohanes Pembaptis. Begitu juga dengan Maria. Ya. Akan tetapi di sini Injil Yohanes menempatkan Yohanes Pembaptis hanya sebagai saksi yang memberitakan tentang terang yang sesungguhnya. Jadi pengakuan Yohanes Pembaptis tentang dirinya itu dia sampaikan dengan jujur kepada para pemuka agama Yahudi tentang siapa dia sesungguhnya. Dan Yohanes berkata dengan tegas, "Aku bukan Mesias." Itu pada ayat 20, pasal 1 ayat 20. Ya. Dan kemudian pada ayat 27 dia katakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ya, jadi Yohanes mau menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis mau menegaskan bahwa ia hanya seorang utusan yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan menyambut kedatangan Mesias yang sesungguhnya. Sebab di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ketiga yang menyatakan bahwa ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Nah, jadi berdasarkan nubuat daripada Yesaya tersebut, Rasul Yohanes mengatakan pada ayatnya yang ke-23, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Nah, itulah ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kalau kita mau melihat saat Kristus ada di dunia ini, ya, dunia tidak mengenalnya pada ayat 10. Kemudian ayat 11, dia datang kepada miliknya, tetapi miliknya tidak menerima dia, ya. Dan orang yang mau menerima dia itu, ya, pada ayat 12 dikatakan, ya, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak Allah, ya. Karena Yesus itu datang, dia lahir ke dunia ini bukan karena itu kan sudah ditegaskan di sini, ya kan? Bukan hasrat seorang laki-laki maupun perempuan, tetapi itu dia datang dari Allah, ya. Nah, jadi Yesus itu datang dari Allah, ya. Maria mengandungnya bukan karena hasrat seorang laki-laki, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Sehingga karena rasa kasih dan cintanya itu, dia datang ke dunia ini, ya. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mau menerangi akan kehidupan. Kenapa mau menerangi akan kehidupan? Saudara tahu, dari kitab yang terakhir di kitab Perjanjian Lama, Meleaki, sampai dengan kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius, itu jaraknya berapa jauh sih? Yang mana dunia dalam kegelapan? 400 tahun lamanya, ya. Nah, 400 tahun lamanya itu dunia berada dalam kegelapan, ya, yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya penuh dengan kedagingan, segala sesuatu disahkan dan diiakan. Itulah dunia pada masa itu, saudara-saudara. Tapi karena rasa kasih dan cinta Kristus kepada dunia ini, dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, semua seperti contoh, ada yang di TikTok itu dikatakan bahwa pada tanggal 25 Desember 2025 akan datang air bah untuk mengkiamatkan dunia. Itu yang menyampaikan itu di Nigeria.
Dan orang tersebut sekarang membuat batra, ada 8 batra, dan satu batra itu memuat ratusan ribu orang. Ya, tetapi kenyataannya apa? Tidak ada orang yang tahu kapan Yesus itu datang ke dunia ini, ya kan? Karena kalau kita melihat dunia itu, saya setelah melihat itu saya kemudian berpikir lagi, loh, kok dunia harus dilenyapkan atau di air bah, kiamat itu datang berupa air bah? Saya kira tidak seperti itu, karena janji firman Tuhan di dalam kitab Nuh itu dikatakan bahwa dia akan datang kedua kali dengan api dan belerang, bukan dengan air, ya kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya membaca itu, ya, itu omong kosong, itu ajaran-ajaran sesat yang mau menyesatkan kita sebagai umat yang percaya, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sehingga firman yang kita baca tadi puncaknya itu adalah pada ayat 14. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran, ya. Nah, jadi itu puncak daripada firman pada ayat 14 itu. Jadi kata menjadi manusia dalam bahasa Yunani itu adalah sarx, ya, yang berarti daging, yang bisa merasakan sakit, lapar, dan lelah. Nah, Yesus datang karena rasa kasih dan cintanya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia datang dalam wujud manusia, ya. Jadi Tuhan datang bukan seperti seorang raja yang mau memerintah, tetapi dia datang dengan penuh kasih dan peduli akan keberdosaan manusia. Ya, jadi itu harus kita pahami, kita mengerti, ya kan? Seperti satu cerita, ada seorang dokter yang terkenal yang ingin menolong sebuah suku di pedalaman hutan yang menderita penyakit mata kronis. Namun suku itu sangat takut pada orang asing. Nah, sehingga mereka lari bersembunyi setiap kali melihat peralatan medis. Dan di situ apa yang dilakukan oleh dokter tersebut? Dia menanggalkan jubah atau jas putihnya itu, dan dia tinggal di hutan, makan dan minum bersama dengan mereka. Dia kemudian belajar bahasa mereka, dan dia hidup di gubuk yang sama dengan mereka selama bertahun-tahun, sampai pada akhirnya mereka percaya padanya. Nah, saat mereka sudah percaya kepadanya, barulah dokter itu menyembuhkan atau mengobati mereka, sehingga mata mereka yang penyakit mata yang kronis itu bisa melihat lagi. Lah, inilah yang dilakukan oleh Kristus. Karena dosa manusia, sehingga dia datang dalam wujud manusia dengan kasih. Dia mau menyelamatkan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tugas dan tanggung jawab kita ini sebagai apa di dunia ini? Apakah kita hanya datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan, ya, lalu setelah keluar dari tempat ibadah kita hidup kembali dalam gemerlapan dunia? Ataukah kita ini bagaimana? Kristus datang sudah memberi terang kepada kita. Kita contohilah Yohanes Pembaptis, yang mana dia datang, dia meluruskan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan kedatangan Mesias, dan Mesias itu sudah ada. Nah, bagi saudara-saudara saat ini, kita kan hanya merayakan akan kelahiran Yesus Kristus. Yesus itu sudah datang. Nah, tugas dan tanggung jawab kita, apa yang kita tunggu? Apa yang kita akan perbuat di dunia ini? Tentu kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Ya, kita menanti. Kita harus mempersiapkan jalan baginya untuk datang yang kedua kali. Apa yang harus kita persiapkan bagi Tuhan? Saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Apa yang harus kita persiapkan? Kalau Yohanes Pembaptis, dia mempersiapkan jalan, dia memberikan pertobatan, ya, mereka dibaptis, sehingga dia kan namanya Yohanes Pembaptis, karena dia baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu, ya. Nah, sehingga dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan agar umat itu percaya kepadanya. Nah, sekarang tugas kita sebagai orang yang percaya, yang sudah diberi terang oleh Kristus, kita adalah anak-anak terang. Tugas dan tanggung jawab kita itu apa yang harus kita perbuat untuk menanti kedatangan yang kedua kali? Ini dalam kitab Injil kan dikatakan, ini setiap saat saya selalu sampaikan, bahwa pada saat penghakiman terakhir, Kristus bertanya, hakim bertanya kepada orang di sebelah kanan, kamu sudah memberi aku makan, kamu sudah memberi aku minum, kamu sudah memberi aku pakaian,
kamu sudah memberi aku tumpangan, kamu sudah menjenguk aku dalam penjara. Mereka bertanya kepada hakim itu, sejak kapan kami melakukan itu? Hakim itu katakan, kamu telah melakukan itu kepada sesamamu manusia. Itu menunjukkan kamu melakukan itu juga untuk saya. Kemudian orang sebelah kiri ditanya oleh hakim itu, kamu belum memberi aku pakaian, memberi aku minum. Itu kebalik ya dari yang tadi, kata belum itu. Terus mereka berkata kepada hakim itu, sejak kapan kamu melihat engkau seperti itu? Kemudian hakim itu berkata bahwa kamu belum melakukan itu kepada sesama manusia. Nah, itu menunjukkan apa? Kalau mereka tidak melakukan itu kepada sama manusia, itu berarti mereka belum melakukan itu untuk saya. Ya, nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang tugas dan tanggung jawab kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu mendapat catatan oleh Tuhan. Ya, karena kita ini adalah manusia yang durhaka, manusia yang penuh, ya manusia yang yang berdosa, tetapi karena kasih dan cintanya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Nah, kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, berarti kita harus bersaksi, menyampaikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, ya kan? Nah, kita sebagai orang percaya adalah seperti yang tadi sudah sampaikan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu mudah untuk saat ini. Mudah, cuma tinggal bagaimana kita mau melakukan itu ataukah tidak. Itu mudah, tapi cuma tinggal bagaimana kita mau melakukan itu ataukah tidak. Karena di dalam Yesus menggenapkan 10 hukum Taurat menjadi 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Sekarang kita datang mengasihi Tuhan Allah. Kita datang beribadah, memuji, memuliakan Dia. Tapi apakah setelah kita keluar dari tempat ibadah ini? Hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita melakukan itu bagi mereka? Kalau kita melakukan itu, berarti kita sudah mempersiapkan jalan bagi dia untuk datang ke dunia ini, dan dia menjadi hakim bagi kita, dan tentu kerajaan sorga itu akan kita dapatkan. Jadi jangan saudara percaya bahwa saya sudah mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah dimeteraikan, saya sudah dibaptis, sudah semua saya rajin ke gereja, paduan suara, pokoknya macam-macam saya ikuti. Tetapi hukum yang kedua itu saudara lakukan tidak. Nah, jadi hidup dalam kebencian, hidup dalam keiri hatian, hidup dalam ketidaksukaan, hidup penuh dengan keegoisan, mari kita tanggalkan itu di hari Natal ini. Karena Kristus datang dengan penuh kasih. Bagaimana kita membagi kasih itu kepada sesama kita, bagaimana kita membagi terang itu, kita menerangi mereka itu, ya, agar apa? Agar keselamatan itu akan kita dapatkan. Jadi dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan kita mengandalkan kemampuan kita, menenggalkan jabatan kita, menganggap bahwa kita ini lebih daripada semua orang. Mari kita hidup dengan penuh kerendahan hati, mau mengasihi sesama kita tanpa memandang, melihat siapa dia, seiman dengan kita ataukah tidak. Jangan kita mempertanyakan itu, karena Kristus katakan kasihilah sama manusia. Dia tidak menyatakan kasihilah sama manusia bagi mereka yang percaya kepadaku, bagi mereka yang sudah dibaptis. Tidak, dia katakan itu, tetapi dia katakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami, kita mengerti sebagai anak-anak Kristus. Jadi apa yang saya sampaikan ini bagi saudara dan juga bagi saya, apakah kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Tapi kita percaya Natal ini datang untuk Kristus itu lahir untuk mau mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kasih bisa kita sebarkan bagi semua orang. Karena dia sudah datang menjadi kita, dan dia sudah memberi terang kepada kita. Nah, itulah yang harus kita perbuat juga bagi sesama kita dalam kehidupan kita ini. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Jadi kita tanggalkan kehidupan kita yang lama, kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Maka dengan kehidupan yang baru, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mau mengasihi sesama kita, ya. Jadi jangan Natal ini, pasti saudara-saudara di sini termasuk mungkin saya juga, pasti kita sudah menyiapkan berbagai macam-macam masakan, makanan, minuman, kue dan sebagainya. Itu udah kita siapkan.
apakah kita merayakan Natal dengan cara seperti itu? Ya, apakah dengan banyaknya makanan, banyaknya minuman, ya, lalu apakah itu yang kita rayakan? Seperti itu. Yang Yesus butuhkan adalah bagaimana hidup kita itu penuh dengan kerendahan hati. Bagaimana kita mau mengasihi sesama kita, ya. Dan kita harus tahu bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Dan Natal inilah yang akan menjadi terang bagi kita. Saya memberi contoh, ini sebelum saya tutup khotbah, saya tadi lupa sampaikan di filmnya, saya cerita aja. Ini pada saat Perang Dunia Pertama tahun 1914. Jadi pada saat itu tanggal 25 Desember, ya, 24 malam. Jadi tentara Inggris, ya, dia menyanyikan lagu Natal. Setelah menyanyikan lagu Natal itu, tentara Jerman itu mereka mendengar. Dan kemudian mereka meninggalkan parit tempat mereka bertahan. Mereka berkumpul. Kemudian mereka bersalam-salaman. Ya. Mereka bermain sepak bola, membagi makanan itu secara bersama-sama. Jadi mujizat Natal itu terjadi pada tahun itu, pada tahun 1914, di mana mereka berperang, tapi mereka menanggalkan senjata, mereka hidup damai pada hari itu dengan membagi kebersamaan. Ya, nah itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup lama kita buang, dan marilah kita hidup baru di dalam Kristus, karena Dia telah datang menjadi kita dan Dia memberi terang kepada kita. Maka damai Natal itu akan membawa sukacita bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara kasih Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Shalom.
Terima kasih atas pujian sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan segala yang tidak kelihatan, dan kepada Sang Tuhan Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperankan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, untuk kita manusia keselamatan, telah turun dari surga dan diinkarnasi oleh Roh Kudus dari anak Allah, dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ia akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari anak Bapa. Percaya satu gereja yang am dan rasuli, mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Komisi Perempuan.
Terima kasih atas pujian yang sudah disampaikan oleh vokal grup Komisi Perempuan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan akan kasih dan cintamu kepada kami. Di hari Natal ini, kami datang beribadah memuji memuliakan Tuhan. Dan firman-Mu sudah kami dengar ya Bapa. Firman-Mu itu mau mengajarkan kepada kami bahwa Kristus telah datang menjadi sama seperti kita dan menerangi kita. Begitu juga kita sebagai anak-anak manusia ini ya Tuhan, mau melaksanakan segala sesuatu dengan meneladani apa yang telah Kristus lakukan buat kita. Kristus telah datang menyelamatkan kita, maka kami pun juga sebagai anak-anak terang akan memberi terang kepada dunia ini. Berkatilah kita semua ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kita. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba mau mendoakan juga akan pergumulan jemaat Poktenel Sunter. Bapa berkatilah kami semua Tuhan di dalam kehidupan kami. Memang banyak hal yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih dan pertolongan daripadamu lah yang memberikan keselamatan, kekuatan, kesehatan bagi hidup kami ini. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan bagi warga jemaat yang berada dalam keadaan kondisi fisik yang lemah akibat sakit yang mereka derita. Bapa, jamalah mereka, pulihkanlah mereka, kuatkanlah mereka ya Bapa. Hamba juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini pada tanggal 25 Desember, yaitu saudara J.E. Christian Tore, saudara Gary Ferdinandus, saudara Pasca Immanuel Patiapon, saudari Kristalin Syara. Bapa berkatilah mereka ya Tuhan, usia yang telah Engkau tambahkan bagi mereka, biarlah mereka bersyukur dan berterima kasih akan kasih dan cinta Tuhan bagi mereka. Hamba pun juga mau mendoakan ya Tuhan akan pelayanan di Jemaat Poktenel Sunter. Bapa berkatilah kami semua yang terpanggil untuk melayani umat-Mu Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan yang baik kepada kami, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kami masing-masing, kami melakukan itu seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba pun juga mau mendoakan bagi pergumulan umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Sukacita Natal yang kami rayakan pada saat ini, di mana kami memperingati akan kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di mana umat-Mu ini bersyukur kepadamu Tuhan, karena tanpa Engkau mengasihi kami, hidup kami penuh dengan keberdosaan. Tetapi Kristus telah datang memberikan pengharapan yang baru bagi kami, dan keselamatan itu sudah kami rasakan dan kami dapatkan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba pun juga mendoakan akan bangsa dan negara ini Tuhan. Bapa berkatilah pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, mereka dapat memberi yang terbaik untuk membangun bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami sepenuhnya kami berserah dan berpengharapan penuh hanya kepada Engkau. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini Tuhan, dan jawablah ini seturut kehendak-Mu dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga menolong kesalahan. Jangan membawa kami dalam pencobaan, masuklah kami dalam kerajaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain,
dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Tuhan, jadikan kami terang-Mu melalui segala kebaikan yang dapat kami perbuat sebagai seorang sahabat bagi semua orang. Kita akan menyatakan syukur bagi Tuhan melalui persembahan seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 2 yang menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamat-Mu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia.
Jemaat Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bait yang ketiga. Hai malaikat pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kita akan bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala baik dan indah dalam hidup ini. Engkau memelihara dan memberkati kami sehingga kami dimampukan mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur yang kami berikan ini sesungguhnya tak sebanding dengan rahmat-Mu yang besar. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang melalui pelayanan gerejamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Kamis 25 Desember 2025. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POUK TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Pengumuman ibadah. Ibadah minggu pertama setelah Natal, Minggu 28 Desember 2025 jam 09.00 WIB bertempat di Gedung Gereja POUK TNI AL Sunter dengan pelayan firman Pendeta Guru Jatmiko Septavianus asal Gereja GKI Kuitang. Diberitahukan kepada jemaat POUK TNI AL Sunter bahwa kantor sekretariat POUK TNI AL Sunter libur dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 22 Desember 2025 sampai tanggal 3 Januari 2026. Para jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi Sekretariat 1 Penatua Reni Ardiani Delanghale di nomor 0812 8044 1600 dan Sekretariat 2 Penatua Maurits Philips Rawung di nomor 0811 869 049. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Ri Wilson Patiapon SSI yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Komisi Lansia, Paduan Suara Salom, Komisi Perempuan, Pemandu Lagu, Pemusik, Petugas Multimedia, Petugas Sound System yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat juga sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di POUK TNI AL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Terima kasih. Berikutnya, mari kita mendengarkan pesan Natal
2025 dari KWI dan PGI yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Robert Litanto secara rekaman video. Dipersilakan tim multimedia. Saya akan membacakan pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Saudara-saudara terkasih, hari Natal merupakan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang lahir di tengah umat manusia, termasuk di tengah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa karya keselamatan Allah terjadi dan dialami di tengah keluarga kita. Menurut Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Di tengah keluarga, pasangan Maria dan Yusuf. Nama Yesus tidak hanya menunjuk pada identitas diri dan karakter seorang manusia, tetapi terutama merujuk pada perannya sebagai pribadi yang menyelamatkan umat yang percaya dari dosa mereka. Matius menegaskan bahwa kelahiran Yesus sebagai Mesias melalui rahim Maria, seorang anak darah, merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama. Yesaya 7 ayat 14. Allah melibatkan keluarga, pasangan Maria dan Yusuf di dalam penyelamatannya atas seluruh umat manusia. Meskipun tidak berjalan mulus, Yusuf sebelumnya hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niat tersebut setelah mendengarkan perkataan malaikat dalam mimpi. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaannya sebagai orang yang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran Allah sedang mengerjakan karya penyelamatannya melalui keluarganya. Maka bersama Maria, ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah mendapat janji saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Matius 1 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara terkasih, kelahiran Yesus Kristus di tengah keluarga serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga mereka dalam terang kehendak Allah sangat relevan untuk memaknai berbagai krisis yang dihadapi keluarga saat ini. Berbagai krisis keluarga yang sering menghancurkan itu antara lain adalah perpisahan dan bahkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, judi online, pinjaman online, narkoba, individualisme, dan materialisme. Amanat yang tersirat dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24 mendorong kita untuk terlibat secara aktif dalam menjadikan keluarga sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Keluarga adalah tempat di mana suami dan istri mengambil peran yang setara dan bertanggung jawab terhadap pasangannya. Anak-anak, siapapun yang Tuhan tempatkan dalam keluarga, keluarga adalah gereja terkecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama dihidupi. Perayaan Natal menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan melalui pemulihan dan penguatan kehidupan keluarga. Karena itu, hendaknya keluarga Kristiani menjadi tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan dilaksanakan. Hendaknya nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh tiap anggota keluarga.
hal itu akan berdampak bagi gereja, bangsa, dan dunia. Saat ini, gereja Indonesia dan umat manusia juga mengalami aneka krisis terkait kebangsaan, kekerasan kemanusiaan, ekologi, pendidikan, dan budaya. Salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut adalah kecenderungan manusia yang hendak mengikuti keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keluarga-keluarga perlu dengan tekun dan cermat mendengarkan dan mengutamakan Tuhan, sehingga kita sungguh mengalami karya keselamatan Tuhan, memiliki daya tahan, dan menjadi berkat di tengah-tengah krisis yang ada. Karena pentingnya keluarga sebagai tempat Allah hadir dan mengerjakan karya penyelamatan bagi umat manusia. Sudah semestinya keluarga-keluarga Kristiani ini didampingi dengan serius dan berkelanjutan sejak masa persiapan, saat pernikahan, dan sepanjang perjalanan selanjutnya. Kami mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mengalami kehadiran Tuhan dan memulihkan kembali relasi dengan Allah dan sesama, sebagaimana telah diteladankan oleh keluarga kudus di Nazaret. Lewat peristiwa Natal, Kristus hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Dengan demikian, keluarga Kristiani dapat menjadi perpanjangan kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kiranya dengan perayaan Natal ini, kita kembali mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Biarlah rumah kita, keluarga kita, menjadi tempat di mana relasi dengan Allah dan sesama dipulihkan. Harapan dinyalakan, kasih dikuatkan, dan iman diteguhkan. Biarlah setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir, menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Selamat Tahun Baru 2026. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jacqueline F. Manuputi, Ketua Umum, Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris Umum, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, Ketua Presidium, Monsinyur Adrianus Sunarko OFM, Sekretaris Jenderal. Demikian tadi telah kami bacakan pesan Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan pada kesempatan ini pula, kami atas nama Majelis Gereja Pok Tenel Sunter, para pendeta, penatua dan diaken, pengurus kategorial, dan panitia Natal Pok Tenel Sunter tahun 2025 dan Paskah 2026, mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2025 dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2026 bersama segenap keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Yesus Kristus Sang Bayi Natal telah hadir di antara kita. Kasih-Nya menyapa setiap hati untuk terus bergandeng tangan, memberi diri, memberi hati, dan memberi kasih menjadi tangan-tangan penopang bagi semua yang ada dalam kerapuhan dan kepahitan hidup. Dan atas cinta kasih Kristus, kita terus bergandengan tangan menggerakkan semangat persaudaraan untuk saling melayani. Dalam cinta kasih Yesus Kristus yang menggerakkan persaudaraan kami, siap menjadi tangan-tangan penopang untuk melayani sesama. Siarkan di gunung, di bukit,
Saudara-saudara kasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, sahabatmu yang sejati, dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara agar menjadi sahabat bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.